Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran PPKN untuk anak SD. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Maha Lastasa Buju Basafipana, MPD. Kami beranggotakan Emi Wardani dan Ajeng Ariyanti. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk pelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran sangatlah berperan penting dalam mengisi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada model-model pembelajaran PPKN yang cocok untuk anak SD. Yang pertama, model pembelajaran zigzag. Model pembelajaran zigzag ini model belajar kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Adapun langkah-langkah model pembelajaran zigzag. Yang pertama, membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Dan yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan. Yang kelima, kelompok ahli berdiskusi membahas topik dan saling membantu. Yang keenam, setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing. Dan yang ketujuh, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang ke-8, guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran yang telah didiskusikan. Dan yang terakhir, ke-9, siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Di sini ada kekurangan dan kelebihan model pembelajaran zigzag. Kelebihan yang pertama yaitu mempermudahkan pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam membicara dan berpendapat. Kekurangan model pembelajaran zigzag yang pertama, pengelompokan dilakukan terlebih dahulu, mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Yang kedua, sebelum tim ahli, misalnya ahli materi pertama kembali ke kelompok asal yang akan bertugas sebagai tutor sebaya, perlu dilakukan tes penguasaan materi yang menjadi tugas mereka. Yang kedua, ada model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran picture and picture ini model pembelajaran yang menggunakan gambar yang disusun secara sistematis. Siswa secara aktif menyusun gambar yang tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh. Adapun langkah-langkah model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menunjuk siswa secara bergantian atau mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Dan yang keenam, dari urutan gambar, guru mulai menanamkan konsep atau materi yang sesuai. Dan yang ketujuh, kesimpulan atau rangkuman. Kekurangan dan kelebihan model pembelajaran picture and picture. Kelebihan yang pertama yaitu materi yang diajarkan lebih terarah. Yang kedua, siswa lebih cepat memahami disebabkan gambar.
Dan yang ketiga, siswa dapat mengembangkan daya nalar dalam berpikir logis. Kekurangan yang pertama yaitu sulit menemukan gambar yang sesuai kompetensi dari materi pelajaran PPKN. Yang kedua, menghabiskan waktu untuk mencari gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran PPKN. Dan yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang memadai untuk suksesnya penyampaian guru terkait materi pelajaran PPKN. Dan yang ketiga, ada model pembelajaran inquiry-based learning. Model pembelajaran inquiry-based learning ini model pembelajaran yang berbasis keingintahuan, tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban atas keingintahuan peserta didik. Model ini melibatkan siswa pada saat proses pembelajaran langsung dengan menggunakan cara-cara bertanya dan berpikir kritis. Adapun langkah-langkah model pembelajaran inquiry-based learning. Yang pertama, stimulation. Stimulation adalah guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang sering terjadi. Yang kedua, problem statement. Problem statement adalah siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasikan suatu permasalahan dan mencari tahu cara untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga ada data collection. Data collection adalah siswa mencari informasi yang relevan. Yang keempat, data processing. Data processing adalah data yang dapat diolah dengan benar dan ditafsirkan dengan logis. Dan yang kelima, ada verification. Verification adalah hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya. Dan yang keenam, ada generalization. Generalization adalah tahap akhir siswa menyimpulkan hasil analisisnya dan dipresentasikan di depan kelas. Adapun kekurangan dan kelebihan model pembelajaran inquiry-based learning. Kelebihan yang pertama yaitu menambah daya ingat. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif. Yang ketiga, membuat siswa bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, meningkatkan respon belajar siswa. Adapun kekurangan yang pertama, membutuhkan waktu dalam persiapan mental siswa. Yang kedua, memerlukan waktu yang panjang dalam menerapkan model pembelajaran IBL. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.